Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi malam ini kita akan mereview sebuah helm lagi, tapi kali ini agak beda nih. Jadi helm ini udah lama gue pakai, berbulan-bulan bahkan. Tapi karena ada yang nanya, kayaknya lihat di video gue gitu ya, terus ada helm ini di belakang, ada yang komen, Bang, review helm yang ini dong, gitu kan. Dan gue baru inget, iya, gue belum pernah review helm ini, walaupun udah gue pakai berbulan-bulan lamanya. Sebelum gue lanjutin videonya, seperti biasa, disclaimer dulu, helm ini tidak disponsori oleh siapapun, tidak bekerja sama dengan pihak manapun, jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Oke, langsung lanjut. Jadi ini adalah NJS S-Cross. Jujur aja, karena ini udah lama banget gue beli ya. Ini kalau kalian ingat, gue sempat ke Jakarta, sempat lama di Jakarta kerja, makanya gue lama nggak bikin video waktu itu. Ini adalah helm yang gue pakai di Jakarta. Kan gue naik motor, tapi gue nggak ada helm. Bahkan gue nggak naik motor, gue naik skuter. Naik skuter yang berdiri tuh, ya kan, yang elektrik tapi. Nah ini adalah helm yang gue pakai sehari-hari. Makanya ini udah kotor, ada baret-baret, ada boncel-boncel ya. Jujur aja gue lupa harganya, jadi nanti gue taruh di sebelah sini aja nih harganya ya. Sejujurnya gue nggak begitu suka helm bergaya adventure kayak gini. Baru kali ini nih gue beli waktu itu. Jadi gue beli dan ternyata setelah gue pakai gitu ya beberapa hari, beberapa minggu, ternyata asik juga men. Kayak gini nih, depannya, atasnya, kiri, kanan, belakang. Oke, nih depannya. Kesimpulannya, setelah gue pakai beberapa hari dan beberapa minggu dan beberapa bulan itu di Jakarta, hampir tiap hari gue pakai karena ini harian gue ke kantor waktu itu. Helm ini asik banget, nyaman, asik, enak, nggak berasa berat. Walaupun mungkin kalian ngeliatnya kayak, oh kok gede ya helmnya gitu. Tapi serius deh, ini masih normal. Bahkan gue pakai berhari-hari gitu ya, naik skuter, naik Mio. Gue di Jakarta bawa Mio. Naik Mio gitu. Nyaman-nyaman aja, gue nggak ada masalah. Nah, lalu kalau kita mau review soal intake-nya, soal airflow-nya, soal intake dan exhaust-nya, di bagian atas ini ada intake. Ini mungkin ketutupan topinya ya. Tapi ini ke bawah buka, ke atas tutup. Ini ada dua lubang di sebelah kiri kanan agak ke tengah. Lalu di bagian depan ini intake juga, dan ini bisa dibuka tutup. Dari mana? Dari dalam. Gua nggak tahu kelihatan apa enggak ya, mungkin agak susah. Tapi di sini nih, di bagian sini ya, di balik dia tuh, itu ada sistem buka tutupnya, yang modelnya itu digeser. Jadi dia kayak pintu, dua pintu gitu, kiri kanan. Nah, dua-duanya tuh bisa dibuka, bisa ditutup. Nah, tapi hati-hati, karena waktu itu gue pernah agak dorongnya agak kekencangan mungkin gitu ya. Copot. Copot tapi bisa dipasang lagi. Untungnya gampang. Tapi jadi aman. Untuk intake ini semua buka tutup. Jadi kalian mau pakai hujan-hujanan juga nggak masalah. Makanya helm ini cocok banget nih. Adventure banget ya. Nah, kenapa gue suka adventure yang kayak gini nih? Karena tidak terlalu banyak lekukan. Kalau kalian lihat nih, smooth gitu ya. Ya ada garis sedikit, tapi masih oke lah. Nah, untuk exhaustnya di belakang sini. Ada dua, agak ke belakang, kiri kanan. Satu lagi yang agak lebih penting, kalau biasanya gue beli helm itu di ukuran L atau M gitu ya, misalkan L-nya lagi nggak ada gitu. Nah di helm ini ukurannya XL. Jadi 61 sampai 62 tulisannya, beratnya 1500 kurang lebih 50 gram, 1500 gram ya. Kenapa ukurannya XL? Jadi waktu gue mau beli sama customer sama sellernya itu dikasih tahu kalau helm ini tuh mungkin agak kecil, jadi harus upsize. Dan ternyata bener. Pas gue pakai nyaman banget sampai sekarang. Bahkan tadi ini kan gue syuting malam, tadi pagi siang gitu gue pakai ya buat nongkrong ngopi. Masih enak banget ini helm. Ademnya pol. Jadi ademnya pol dengan catatan. Catatan maksudnya gimana bang? Bagian depan ini berasa banget. Walaupun kalian jalan pelan-pelan, santai. Ini karena dia kalau kalian bisa lihat ya, ini kan kalau dibuka itu tuh nggak ada filternya lagi gitu, nggak ada penahannya lagi, langsung blong ke dalam. Nah ini lubangnya juga agak gede-gede, ya. Jadi walaupun kalian bawa motor pelan, ini berasa banget. Atasnya, catatannya, bagian atas ini enggak. Ini biasa banget. Nggak, gue bahkan bawa agak ngebut gitu, kurang sih atasnya. Tapi ininya top. Ini top. Bahkan gue naik skuter elektrik yang nggak bisa ngebut juga, yang cuma 32 km per jam gitu ya di jalanan. Ini tuh mantep. Air lagi, angin masuk dari depan ini.
Nah, yang gue suka lagi dari helm ini, yang kedua nih, adalah visornya. Kalau kalian nggak, visornya itu tidak clear, tapi nggak yang gelap banget juga. Jadi kalau kalian pakai, misalkan siang-siang nih ya, silau nih, siang-siang, kalian pakai gitu, pluk. Nah itu tuh turun, rada adem, tapi nggak yang gelap banget. Jadi tanpa perlu tambahan sun visor dalam, udah mantap. Dia juga punya double visor. Nih, yoi, bisa dinaik turunin. Tuh, yoi kan. Nah, ini juga udah ada glasses fit, udah ada tandanya di sini, jadi pakai kacamata aman banget. Yang gue suka lagi, walaupun sun visor dalamnya diturunin, ini nggak mentok di kacamata gue. Karena ada beberapa helm, terutama helm-helm jadul gitu ya, yang ada sun visornya di dalam, itu tuh suka mentok di kacamata. Nah ini aman nih. Dan ngomongin soal visornya, ini helm, seperti yang gue bilang tadi, ini lengkap banget sebenarnya. Udah ada visor locknya juga. Tuh. Jujur aja waktu helm ini datang gue tidak berekspek banyak, maaf ya NJS gitu ya, maaf ya. Jujur gue tidak berekspektasi tinggi-tinggi soal helm ini, tapi ternyata pas gue pakai gitu, loh, fitur-fitur utama di helm gitu ya, yang penting-penting gitu, ternyata ada gitu. Jadi mantep banget menurut gue. Untuk pengunciannya, ini sudah pakai double D-ring, aman nih. Dan ini double D-ringnya warna metalnya dicat hitam ya, jadi nggak warna besi gitu. Cuman copot. Kancingnya copot. Yang biasanya buat di sini ya, yang buat kalian cetekin nih. Ini udah copot, tapi ini jujur aja mungkin bukan kesalahan NJS. Ini mungkin gua suka nariknya asal-asalan kalau mau buka helm. Akhirnya copot dan kancingnya masih nempel di sebelah sini. Just make sure kalian hati-hati kalau double D-ring, jangan asal-asalan nariknya. Untuk interiornya sendiri gue belum pernah buka. Jadi kita buka bareng-bareng malam ini. Tapi kalian bisa lihat dulu nih, interiornya kayak gini nih. Warna busanya hitam. Kulit yang dipakai kulit imitasi yang bertekstur gitu ya, teksturnya kayak bolong-bolong gitu. Lalu pakai bahan yang halus, kain-kain yang halus di bagian dalamnya. Sudah ada chin curtain juga, walaupun chin curtainnya agak kecil, tapi menurut gua cukup sih. Tapi memang chin curtain ini jujur aja ini selera ya. Tapi kalau gue lebih suka chin curtain yang agak panjang. Contohnya kayak Arai. Nyontohinnya Arai. Arai itu punya chin curtain yang agak panjang. Atau Shoei. Helm-helm mahal semua ya. Tapi enggak, jujur aja ini chin curtain kalau pendek gini ya, kadang tuh kalau bawa agak ngebut gitu masih suka masuk. Angin tuh dari bawah tuh berasa banget. Sebenarnya ya nggak masalah di sisi di satu sisi itu bikin adem, di satu sisi ya debu aja naik. Tapi ya itu soal selera aja. Kalau gue sih prefer yang panjang biasanya sampai benar-benar ke bawah dagu. Jadi langsung aja, mari kita buka bagian dalamnya, kita lihat. Karena gue juga penasaran, gue belum pernah sih. Selama ini gue baru sadar gue nggak pernah bongkar-bongkar ini helm. Oke, jadi ini udah gue buka semua. Kalian bisa lihat bagian EPS foam bagian dalam. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan nih. Rapi. Rapi sih. Untuk sebuah helm lokal gitu ya. Ini suka nih gue. Karena ingat banget zaman dulu ya. Terutama helm lokal gitu. Bagian dalam tuh kacau banget. Putih, kadang cat hitamnya tuh masih berantakan gitu, yang kelihatan bekas kuasnya gitu kan. Atau bahkan ada yang nggak dicat tapi bekas lem gitu. Ini rapi nih. Ini mantep NJS. Nah, untuk kalian pemakai intercom, ini aman, udah ada lubangnya. Mungkin gue susah kasih lihatnya, tapi ini penutupnya ini udah gue buka. Jadi pakai intercom ini aman, kiri kanan ada. Lalu untuk lubang intake yang bagian atasnya ada 2, walaupun lubangnya agak susah ya, dia agak ketutupan kain. Sempat juga ada yang ngomong, "Bang, coba S-Cross ini tapi topinya dibuka." Ini agak lucu sih, gue nggak kepikiran buat ngebuka topinya karena kurang, kalau menurut gue jadi nggak adventure ya, tapi kayaknya asik juga. Mari kita buka bagian topinya. Oke, jadi ini topi udah gue buka, yang dimana visor ya juga kebuka. Kita pasang lagi, kita pasang dulu. Tapi gini asik juga ya. Oke, tapi kalau kalian buka, yang atasnya ada bolongannya jadinya, bekas bautnya ya. Kiri kanan juga, tapi yang kiri kanan gue rasa bisa ditutup pakai yang tadi nih, bawaannya dia nih. Nah, tapi jadi agak jendol gitu ya, nggak flush gitu, nggak rata. Tapi lucu juga nih.
Oh, tapi tetap ada lubangnya. Kiri kanan ini jadi tetap ada lubang nih. Padahal bagus. Harusnya mungkin NJS bisa juga bikin helm gini aja nih. Tinggal dirapihin kan, kiri kanannya lubang-lubang ditutup. Mungkin NJS bisa jadi sebuah pertimbangan. Apa udah ada ya? Kayaknya gue pernah lihat deh NJS yang kayak gini-gini juga nih. Tapi gue suka bentuknya. Jadi bentuknya kayak gini, ventilasinya kayak gini, tapi tanpa topi. Menarik. Kalau visor kita pasang gimana? Mari kita coba. Nice. Jadi ini visornya gue pasang kiri kanan. Keren juga. Ya kan? Nice. Ini kayak beli satu helm dapat banyak style ya. Menarik. NJS nggak mau nih bikin helm kayak gini nih, nggak usah pakai topi nih. Dengan lubangnya ditutup-tutupin. Hiraukan kalau helm ini banyak codetnya ya, karena memang udah gue pakai berbulan-bulan. Oh, di sini juga ada exhaust ternyata. Sorry, gue baru sadar. Ternyata ada spoiler kecil dan ini exhaustnya tipis. Mungkin kayaknya lubang yang di tengah itu buat ngebuang ke sini nih. Loh, berarti exhaust samping ada? Oh, nggak ada. Kirain ada sampingnya juga. Tapi ini kelihatan nih. Ada lubang di sini nih. Nice, berarti beneran bolong nih ya. Bukan aksen doang. Nice. Yang belakang juga ada ini nih, exhaust. Dan ini beneran bolong karena kelihatan dari IPS foam ini. Cahayanya masuk. Kayaknya helm ini akan gue pakai kayak gini aja nih. Ya, lubang-lubang kecil ini bisa lah ya nggak usah dilihat gitu. Loh, baut yang atas mana ya? Tapi baut yang atas kalau dipasang jadi kayak antena gitu, lucu banget. Tuh. Ada pentolnya. Jadi gue rasa sekian review singkat, padat, jelas, dan cepat gue untuk helm ini. Gue nggak tahu sih jadinya berapa menit nih video. Tapi intinya NJS S-Cross ini menurut gue oke banget. Mungkin ini jadi salah satu helm lokal, terutama dari merek NJS yang gue suka. Ternyata oke juga, style-style adventure gini, dan ternyata cocok gue gitu makainya sama NJS S-Cross ini. Nggak berasa berat di kepala, nggak berasa sakit, jadi fitmentnya cocok buat kepala gue. Oh ya, kepala gue itu 58,5, biasanya gue pakai ukuran L di merek-merek lain, tapi di merek ini ingat kalian kalau bisa upsize jadi ke XL, ya yang M jadi ke L gitu. Gue rasa ini masih worth the money, buktinya gue pakai sampai sekarang. Jadi ini akan gue pajang di rak belakang gue, akan menjadi salah satu koleksi gue juga. Warnanya juga lucu ya, jarang-jarang kan ada helm warna kayak gini nih. Oke lah, gue rasa sekian video gue hari ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Karena kalian bisa nontonin gue main ini juga, simulation. Di belakang tuh. Gue biasa main F1 di situ. Sim rig gue. Walaupun gak jago-jago banget, tapi ya setidaknya buat ngobrol-ngobrol live streaming oke lah. Oke, gue rasa sekian video gue hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Thank you banget yang udah nge-like, udah subscribe. Yang belum subscribe, sekali lagi gue ingetin, jangan lupa subscribe dulu. Lalu kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, kalian bisa di sini atau di sini, ya kan? Biar nggak ketinggalan review-review helm berikutnya atau live streaming gue. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol pas gue live stream. Lalu sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Akan ada helm lagi udah datang, tapi belum sempat gue review. Helm murah meriah juga, budget-budget juga. Tungguin aja. Nanti malam gue mau balapan dulu. Oke, gue rasa sekian video gue hari ini. Thank you guys. Bye-bye.